Yes. Oke. Nah, Kita jadi saya ini bisa. Nah, saya ini ada di pelabuhan utama Morotai, namanya Pelabuhan Daruba, atau lebih tepatnya ini disebut dengan Pelabuhan Imam Lastori. Nah, sebenarnya ini banyak sejarah tentang, khususnya tentang Perang Dunia Kedua dulu di sini di Morotai. Begitu. Jadi disinilah sebenarnya tentara sekutu landing pertama kali di Morotai. Begitu Pak Anton. Begitu. Ya. Oke. Sekarang sebenarnya di sini banyak sekali spot-spot yang menarik yang bisa saya bawa untuk teman-teman semua, begitu. Ya, untuk teman-teman semua jangan lupa ya, setelah live ini akan ada bagi-bagi giveaway. Bukan begitu Pak Anton? Ya, keren. Bagi-bagi giveaway. Nanti Pak Anton kira-kira pertanyaannya apa? Ya, gampang cara mendapatkannya ya toh. Tinggal follow Instagram Jababeka Morotai, kasih komen di dalamnya. Nanti siapa yang paling bagus itu akan dapat giveaway. Ada 4 giveaway kali ini. Menginap 2 malam di Daloha Resort. Begitu. Oke. Kita sambil jalan-jalan Pak Anton ya. Sambil jalan-jalan. Oke. Nah, jadi sebenarnya tempat lokasi saya ini sebenarnya titik pangkal utama untuk kami mengajak biasanya trip-trip ataupun turis-turis yang akan berkunjung ke Morotai, ke pulau-pulau, karena sebenarnya di depan saya ini disitulah pulau-pulau, banyak sekali pulau-pulau yang sangat cantik-cantik sekali begitu. Dan tidak jauh dari sini perjalanan dengan menggunakan speedboat itu sekitar 10-15 menit, dan jarak dari satu pulau ke pulau yang lainnya itu juga dekat sekali, tidak sampai 10 menit, 5 menit, 7 menit sudah sampai di satu pulau ke pulau yang lainnya. Jadi biasanya kalau kami, trip-trip kami yang dilakukan oleh Daloha Resort, kami menggunakan speedboat seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan speedboat yang ini, bisa maju dikit kameramennya mungkin. Yes. Berapa orang, Pak? Nah, ini speedboat ini sistemnya charter. Ya. Jadi bisa dilihat, mungkin bisa agak dekat sedikit kameramennya. Ya. Ada 4 engine, masing-masing 40 PK. Ya, jadi kenapa menggunakan 4 engine? Karena kalau di sini kami sangat mengutamakan keamanan. Jadi kalau 1 ataupun 2 engine, pertama kecepatan speedboat tersebut kurang cepat. Kedua, kalau hanya menggunakan 1 engine, tentunya in case kalau terjadi sesuatu, tentunya ada cover-cover mesin-mesin yang lainnya. Jadi secara normal speedboat ini bisa menampung sekitar 18-20 orang. Tetapi biasanya kalau untuk kenyamanan tamu-tamu kami, dari trip-trip kami yang dilakukan di Daloha Resort untuk ke pulau-pulau sekitar tidak jauh dari pulau-pulau ini, itu biasanya kami cukup 8 atau 10 orang. Itu demi untuk kenyamanan tamu-tamu kami. Begitu. Nah, dari dengan menggunakan, harganya, siap? Harga charternya. Kalau harga charternya kembali lagi itu tergantung daripada jarak. Tapi biasanya yang kami lakukan itu kalau kami charter, harganya dengan menampung untuk kapasitas 20 orang begini, 800.000 sampai dengan 1 juta. Dari pagi sampai dengan sore. Biasanya trip kami itu dimulai dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan kami bisa ajak tamu-tamu kami untuk melihat sunset di pulau-pulau sekitar di sini. Nah, salah satu pulau yang sangat terkenal di sini Pulau Dodola, atau tidak jauh dari di sini ada Pulau Zum Zum. Nah, tempo hari Pak Anton sempat tanya-tanya mengenai Pulau Zum Zum. Nah, disitulah dulu pada saat Perang Dunia Kedua, Jenderal MacArthur, Jenderal Angkatan Darat dari Tentara Amerika, tinggal di Morotai. Jadi ada satu pulau namanya Pulau Zum Zum. Sambil jalan-jalan kita Pak Anton ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat speedboat ini sendiri, untuk safety-nya sangat diutamakan. Jadi dari pihak yang menjaga di sini, kalau seandainya contoh kalau kita lihat di situ ada pelampung, jadi kalau speedboat ini tidak memenuhi pelampung sesuai dengan jumlah penumpang, mereka tidak diizinkan untuk jalan. Terus kemudian juga pengecekan mesin-mesinnya. Kemudian
yang bawa speedboat itu sendiri, jadi kalau apa ya, kalau dibilang motoris di sini ya, mereka kalau tidak mempunyai surat semacam kalau kita motor atau mobil semacam SIM, jadi mereka tidak boleh untuk membawa speedboat itu sendiri. Jadi semuanya yang motoris-motoris tersebut semuanya terdata. Walaupun sebagian besar yang bawa speedboat ini adalah putra-putra daerah dari Morotai sendiri. Sambil jalan-jalan, Pak Anton kita. Nah, jadi di kawasan ini sekarang lagi dibangun seperti di kanan saya itu, nanti kita ke sana, waterfront city. Jadi Morotai waterfront city. Karena di sinilah biasanya kalau setiap hari, tentunya kalau sekarang agak sedikit sepi karena pandemi corona ini. Jadi biasanya kalau sudah mulai menjelang sore atau malam, banyak sekali anak-anak muda atau juga, jadi boleh dibilang seperti alun-alunnya Morotai. Sambil jalan kita. Ya. Di Morotai ini beda 2 jam dengan Jakarta ya, Pak? Betul. Sekarang jam saya menunjukkan jam 14:10. Mungkin di Jakarta jam 12:10 begitu ya. Ya. Boleh dibilang musim ikan apa, Pak, sekarang di sana? Tuna, cakalang? Kalau Morotai sendiri, kalau dibilang musim ikan, hampir setiap saat gitu Pak Anton. Jadi kalau ngomong musim, seperti ikan tuna, ikan cakalang, atau kalau masyarakat di sini lebih mereka kalau untuk konsumsi sehari-hari, biasanya mereka kalau dibilang tuh ikan dasar di sini ya. Jadi jenis-jenis ikan karang seperti ikan kerapu, ikan apa kalau kita bilang di Jakarta itu ikan bobara dan sejenisnya. Jadi jenis-jenis ikan karang yang ya notabene kalau di Jakarta ikan-ikan tersebut cukup mahal, dan di sini cukup gampang dan fresh lagi Pak Anton. Seperti itu. Ayo sambil kita jalan. Ya. Nah, jadi pelabuhan ini jadi ada seperti kawasan pelabuhan. Jadi yang tadi kita lihat jembatan-jembatan kecil ini adalah pelabuhan speedboat. Jadi selain untuk membawa penumpang-penumpang yang akan ke pulau-pulau, juga merupakan alat transportasi massal masyarakat Morotai yang akan menuju ke pulau lainnya seperti ke Halmahera atau ke pulau-pulau lainnya. Kemudian yang ada mungkin di ujung di sana, nah itu adalah pelabuhan utamanya. Jadi kalau kita lihat di situ ada tol laut di sana, juga ada kapal-kapal mengangkut khusus penumpang dari Morotai ke Ternate. Biasanya mereka berangkatnya sore jam 6 atau jam 7 malam dan langsung trip ke Ternate begitu. Jadi ini adalah pelabuhan ini salah satu pintu gerbang masyarakat Pulau Morotai untuk ke pulau-pulau yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat ini dari beberapa masyarakat yang tadi naik speedboat dari Pulau Halmahera. Nah, jadi ada pisang, ada tomat. Nah, ini pisang mulut bebek ya. Ini pisang mulut bebek. Oh, pisang emas ini ya. Oke. Ayo sambil jalan, Man. Pelabuhannya sederhana sekali, Pak. Pelabuhannya sederhana sekali. Jadi kalau ini sebenarnya ini khusus untuk membawa penumpang-penumpang, dalam arti kata pelabuhan hanya kapal-kapal kecil saja. Jadi kalau kita lihat di sana, itulah pelabuhan utamanya. Nah, kita ke Morotai tidak perlu pakai paspor ya, Pak? Oh, langsung Pak, begitu. Gak perlu lagi pakai paspor Pak. Ah, itu pelabuhan, ada kapal, ada tol laut ada di sana. Terus ada juga kapal-kapal untuk membawa BBM di sana. Terus biasa speedboat seperti ini. Terus itu di situ ada kapal-kapal dari TNI Angkatan Laut untuk menjaga ya, Pulau Morotai dan kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah Morotai. Nah, kalau di sana kita lihat peti kemas itu di sana. Nah, ini yang akan diangkut kebutuhan. Bisa lihat peti kemas di sana. Nah, itu yang akan diangkut untuk ke logistik baik itu yang datang ke Morotai ataupun dari Morotai yang akan dibawa ke pulau lainnya. Penduduk Morotai berapa banyak ya, Pak?
penduduk Morotai itu sekitar 80.000 jiwa saja, Pak Anton, nggak banyak, Pak Anton, begitu. Jadi cocok sekali kalau untuk turis-turis yang akan datang ke Morotai. Pertama, ya kalau kita ajak trip-trip ke pulau-pulau, jadi serasa di pulau sendiri, Pak, seperti di private island. Sebenarnya bicara tentang potensi pariwisata Pulau Morotai, tidak hanya pulau-pulaunya saja, tapi lengkap semua, Pak, ada semua. Jadi kalau untuk, ya kalau kita bicara tentang lautnya, tentang divingnya, tentang surfingnya, tentang mancingnya, tapi di pulau utama Morotai sendiri banyak sekali spot-spot wisata. Seperti kalau untuk mereka yang hobi eksplor untuk hutan-hutan, untuk jungle trekkingnya, air terjunnya, goa-goanya, bahkan bisa juga mengeksplor untuk barang-barang sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Masih banyak di sini, Pak Anton, begitu. Jadi biasanya turis-turis kami ajak juga untuk mencari barang-barang sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua seperti peluru-peluru atau doktek-doktek. Nah, itu biasanya kami serahkan ke tempatnya seperti museum, tempat koleksi barang-barang tersebut kami serahkan, begitu. Ayo kita jalan lagi, Pak. Ya, Pak. Tadi siang makan Iya, apa? Anton. Tadi siang makan apa, Pak? Kak, tadi siang saya makan ikan bakar, Pak, begitu. Pas kebetulan juga nggak jauh dari kita ini, nah, ada tempat biasanya kalau makan siang itu sangat ramai sekali karena mereka menyediakan ikan bakar yang segar, terus kemudian juga mereka seperti prasmanan dan harganya ya lumayan mengagetkan saya ya, karena ya seperti biasa di Indonesia Timur itu dengan harga yang cukup tinggi, tapi kalau di sini cukup dengan 30.000, paling mahal 40.000, makan sepuasnya dengan ikan-ikan bakar. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam kawasan Daruba Waterfront City. Sebenarnya kita ini lewat belakang, Pak Anton, untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya jalan utamanya ada di agak ke depan sedikit. Nah, ini kita lihat lagi bakar-bakar ikan ini, Pak Anton. Wah, Pak. Ini ikan apa ini? Cocolannya apa, Pak? Ini ada si Buddha, di sini tidak lupa selalu dengan dabu-dabu manta, Pak. Nah, ini ikannya. Ini ikan apa ini? Wanginya sampai ke Jakarta. Sampai ke sini ya, begitu ya. Nah, ini ikan bubara katanya. Kalau di sini dibilang ini ikan suru. Ikannya nama-nama Morotai semua, nama-nama daerah-daerah, nama-nama bahasa lokal semua di sini. Iya. Nah, ikan ini kalau satu porsinya ini cukup murah begitu, dan tentunya yang paling penting, Pak Anton, segar, Pak. Jadi pagi-pagi tadi baru dapat langsung dimakan begitu. Ya, Kakak nanti saya pulangnya saya mampir ya. Iya, nanti saya bawain oleh-oleh untuk Pak Anton dan teman-teman semua ya. Tapi jangan lupa ya, giveaway-nya ya akan kita bagi-bagikan juga. Sebelum makan ikan, kita bagi-bagikan giveaway-nya 4 giveaway ya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Jababeka Morotai ya. Nanti kita bagi-bagikan untuk kasih komen begitu. Ngomong-ngomong, pertanyaannya apa nih Pak Anton kira-kira untuk mereka yang dapetin untuk giveaway-nya, Pak Anton? Sebutkan apa alasannya mau ke Morotai. Nah, jadi teman-teman yang lagi nonton, sebutkan alasannya kenapa mau ke Morotai. Ya, tulis di akun Instagramnya Jababeka Morotai. Nanti yang terbaik itu akan kami bagikan 4 giveaway. Ya, masing-masing menginap 2 malam gratis di Morotai. Oke, sambil kita jalan, Pak. Keren. Aduh, Bang, tadi siap. cocolannya dabu-dabu ya? Di sini sebenarnya kalau untuk aneka cocol-cocolan macam-macam. Ada yang namanya dabu-dabu manta, terus mereka kalau kita bilang yang kayak kita sambal kecap dikasih tomat, bawang dan sebagainya, ataupun dengan di sini aneka sambal-sambalan itu karena penduduk di sini cukup hobi makan yang pedas-pedas begitu. Jadi kalau nggak pedas nggak seru kelihatannya. Oke. Nah, ini anak-anak di sana sudah main-main di sana.
Ini sudah tertata lebih baik lagi di sini. Ini yang namanya karena jadi begini Pak. Betul sekali Pak Anton. Nah, jadi khususnya karena berhubung Morotai kalau siang ini cukup terik Pak Anton ya. Jadi biasanya keramaian masyarakat di sini sudah mulai sore-sore sekitar jam 5 begitu sampai mereka malam. Jadi malam itu biasanya banyak sekali jualan-jualan di sini yang menjual makanan-makanan tradisional juga di sini karena biasanya masyarakat di sini kumpulnya di sini kalau untuk malam-malam begitu. Ayo kan kita jalan lagi. Bagus sekali ini waterfront city-nya sudah mulai dijual, Bang. Nah, jadi kalau untuk waterfront city ini dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Jadi ini murni untuk memfasilitasi masyarakat di sini sebagai tempat, boleh dibilang tempat berkumpul masyarakat di sini, begitu. Nah, dari sini sebenarnya tidak jauh dari kawasan ekonomi khusus Morotai. Jadi kalau dengan kendaraan sekitar 10 menit perjalanan dari waterfront city ini ke kawasan ekonomi khusus yang dibangun oleh Jababeka. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang tanya-tanya apa sih kawasan ekonomi khusus itu, ya toh? Nah, sebenarnya kawasan ekonomi khusus itu di Indonesia sudah banyak beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Nah, untuk kawasan ekonomi khusus Morotai dikelola oleh PT Jababeka Morotai sendiri. Dan apa itu kawasan ekonomi khusus? Jadi sengaja lokasi kawasan ini untuk mempermudah investor-investor yang akan datang. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diberikan, contoh seperti kemudahan kepabeanan, kemudahan pajak, bahkan kalau seandainya untuk warga negara asing untuk memiliki properti di Morotai, sebenarnya hak mereka itu sama dengan WNI. Jadi mereka bisa memiliki properti tersebut dengan hak guna bangunan sampai dengan 80 tahun begitu, dan bisa diperpanjang lagi. Dan tentunya untuk izin-mengizin semua itu tetap akan dibantu oleh tim kami dari Jababeka, Anton. Jadi kalau ada atau teman-teman yang mau berlibur sambil berinvestasi di Morotai, di kawasan ekonomi khusus sudah ada kami bangun Love Studio namanya. Jadi seperti apartemen, kemudian ada perumahan-perumahan dan harganya sangat murah sekali, ya, cukup di bawah 200 juta saja. Jadi sudah bisa memiliki properti tersebut. Apalagi perumahannya, luas tanahnya cukup luas dengan 180 square meter, itu harganya di bawah 200 juta, 150-an something cuma Pak Anton. Oke, sambil jalan kita Pak ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sana, di kejauhan di sana itu perbukitan Morotai di sana. Ya. Ini di situ juga salah satu spot kami untuk membawa turis-turis yang mereka hobi untuk jungle trekking. Jadi tidak jauh dari sini, perjalanan sekitar 15-20 menit dengan mobil. Jadi ada beberapa air terjun, sungai-sungai, hutan-hutan. Dan jangan khawatir dengan hutan-hutannya akan binatang buas, Morotai tidak ada binatang buas, Anton. Jadi Morotai ini seperti diketahui sama seperti di Indonesia Timur, Sulawesi, seperti di Morotai adalah kawasan yang banyak menghasilkan jenis unggas-unggasan, khususnya burung. Jadi berbagai macam burung-burung langka yang ada di Indonesia berada di kawasan di Indonesia Timur, di Sulawesi, Maluku Utara, termasuk di Morotai. Nah, jadi biasanya banyak sekali turis-turis yang datang, kebanyakan itu dari Australia, Amerika, ataupun dari Inggris. Bahkan itu sekarang banyak sekali turis-turis yang dari Asia, Pak. Seperti dari Taiwan, seperti dari China, dari Jepang yang berkunjung ke Morotai. Mereka sudah minat mereka untuk mengamati burung-burung langka yang ada di Indonesia. Karena cukup banyak burung-burung tersebut ditemui di Morotai dan cukup gampang untuk ditemui. Begitu. Katanya, oke, kita jalan Pak ya. Bang Nisa, katanya buaya darat juga di sana tidak ada ya, tidak ada buaya laut, buaya darat juga tidak ada. Kalau soal buaya-buayaan di sini tenang Pak Anton, aman semua di sini. Jadi itulah sebabnya kami biasanya kalau untuk membawa turis-turis kami juga merasa
safe membawa mereka, karena kembali lagi kalau yang tadi untuk binatang-binatang buas cukup aman. Jadi walaupun mereka kadang-kadang mereka mungkin mau stay di hutan pun itu kami bisa lakukan juga. Jadi kami bawa tenda, peralatan. Jadi mereka tinggal ya bawa badan saja. Semua sudah kami siapkan dari tim kami sendiri, Pak Anton. Dan itu sering kami lakukan, khususnya biasanya ya tadi turis-turis yang saya sebutkan tadi dari Australia, dari New Zealand, dari Amerika, bahkan dari Asia sudah mulai banyak, khususnya dari Taiwan, China, begitu sudah mulai banyak yang datang ke Morotai. Keren, keren, keren. Ini saya kok rasanya lagi jalan-jalan di dunia impian ini. Gitu Pak Anton, ya betul sekali Pak Anton. Sebenarnya Morotai itu sangat bikin orang mimpi Pak Anton, begitu. Jadi kalau sudah, apalagi kalau sudah datang ke Morotai, mereka terus dan pengen. Bahkan beberapa tamu kami boleh dibilang sudah berkali-kali yang datang, cukup banyak. Jadi mereka sampai 4-5 kali, khususnya mereka yang suka dengan kegiatan menyelam. Jadi di sini banyak sekali spot-spot menyelam, dan spot-spot menyelam tersebut tidak jauh. Jadi kalau kita compare di daerah-daerah lain, karena sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali spot-spot menyelam dan semua bagus-bagus. Namun yang paling unik di Morotai itu pertama, spotnya itu adalah tidak jauh. Jadi kalau biasanya kalau kita compare dengan daerah lain yang mereka harus di boat itu harus berjam-jam, di sini cukup dari resort kami sendiri, cukup perjalanan kurang dari 10 menit sudah dapat spot. Kemudian juga underwaternya itu sendiri, dan sangat menantang sekali adalah kalau kami bilang museum bawah lautnya Morotai. Jadi banyak sekali rongsokan-rongsokan pesawat-pesawat terbang, terus kendaraan-kendaraan seperti jeep, truk itu yang ada di bawah laut Morotai, dan itu masih kami jaga sampai saat ini dan merupakan suatu spot unggulan para penyelam-penyelam yang akan datang ke Morotai, Pak Anton. Siap. Jalan lagi. Bang, kita mau kemana Bang? Jalan terus nih. Kita akan jalan-jalan terus mengelilingi Waterfront City ini, ya. Jadi di sini juga, ya, pernah terjadi peperangan. Jadi itulah sebabnya kenapa bandara yang ada di Morotai ini dahulunya itu adalah bandara yang dibangun oleh tentara sekutu. Jadi dahulunya bandara Morotai dibangun tentara sekutu, ada 7 runway. Saat ini hanya dipakai 1 runway dan tidak jauh juga dari Daruba ini. Jadi pusat kota yang saya berdiri sekarang ini namanya Daruba. Nah, tidak jauh, hanya sekitar 10 menit saja. Dari resort kami juga sama 7 menit saja, cukup dekat dari bandara. 7 runway. Kalau kita lihat di kejauhan itu 7 runway, Pak. Waduh. Bisa bayangkan dulu pada saat Perang Dunia Kedua ada ribuan pesawat tempur yang ada di Morotai. Nah, dan ada satu cerita yang unik juga. Jadi pada saat dulunya Morotai itu pertama kali diduduki oleh tentara Jepang. Nah, kemudian tentara sekutu mengambil alih Morotai, maka sempatlah terjadi peperangan antara tentara sekutu dan tentara Jepang. Akhirnya tentara Jepang mengaku kalah. Itu peperangan tersebut pada tahun 1944, dan ada cerita yang menarik. Jadi ada beberapa serdadu Jepang yang tidak mau menyerahkan diri ke tentara sekutu. Nah, salah satunya itu yang sangat terkenal itu adalah Teruo Nakamura. Jadi Nakamura ini pada saat tentara sekutu melakukan penyerangan ke Morotai untuk mengalahkan tentara Jepang. Nah, jadi mereka bersembunyi ke hutan. Nah, mereka baru ditemukan, Teruo Nakamura ini baru ditemukan tahun 74. Jadi selama 30 tahun beliau bersembunyi di Morotai, Pak Anton. Oke. Nggak ada yang tahu ya si Nakamura. Sebenarnya ini ceritanya cukup unik sekali, Pak Anton. Jadi beliau ini pada saat bersembunyi di hutan-hutan di Morotai, jadi beliau kenal dengan satu orang yang akhirnya jadi berteman. Nah, sebenarnya warga lokal inilah yang mensuplai makanan ke beliau. Cuma beliau memberitahukan ke warga lokal ini untuk tidak memberitahukan keberadaan dia. Begitu. Nah, waktu berjalan cukup lama,
kemudian karena si temannya anggap sebagai temannya ini karena mungkin sudah usia, dia menyerahkan istilahnya kegiatan rutinitas beliau sehari-hari ini ke anaknya begitu, karena sudah tua mungkin. Nah, dari anaknya ini yang biasa mensuplai makan, atau juga karena Nakamura juga di situ berkebun dia, jadi dia seperti barter. Anaknya ini menceritakanlah pada saat itu ke TNI Angkatan Udara, dahulu di sini adalah TNI Angkatan Udara, untuk menceritakan bahwa masih ada satu orang tentara Jepang yang bersembunyi di Morotai. Jadi pada saat itu langsung di follow up, dan sempat tahun 74 itu dari kedutaan Jepang datang ke Morotai juga. Dan yang uniknya sekali pada saat memanggil beliau tersebut, jadi mereka sudah setting untuk membawa seperti sound system. Jadi sound system ini untuk pengeras suara untuk lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Jadi pada saat itu disiapkan lagu kebangsaan Jepang. Terus presiden kita pada saat itu Pak Soeharto dan Perdana Menteri Jepang. Kemudian dengan membawa bendera Jepang dan bendera Indonesia. Baru pada saat itu suara lagu kebangsaan Jepang dibunyikan dengan pengeras suara tersebut, barulah Nakamura ini keluar dan dijelaskan bahwa Indonesia sudah merdeka dan sudah ditujukan ini presidennya, ini Perdana Menteri Jepangnya, bahwa Morotai sudah tidak diduduki lagi oleh tentara sekutu begitu. Namun setelah 5 tahun beliau keluar dari Morotai, karena beliau ini sebenarnya bukan orang Jepang, masih keluarga negaraan Taiwan, jadi beliau dikembalikan ke Taiwan. 5 tahun setelah itu beliau wafat. Begitu. Dan bahkan di sini dibangun juga tidak jauh dari kita ini tugu Nakamura. Di areal tersebutlah dipercaya Nakamura sering berkeliaran. Dibangunlah tidak jauh juga dari sini, sekitar 10 menit perjalanan dari sini. Dan di sebelah pulau ini, tidak jauh dari pulau ini, itulah Pulau Zum Zum, tempat Jenderal MacArthur tinggal. Dan di pulau itu juga ada monumen MacArthur untuk menandakan bahwa pernah seorang jenderal angkatan darat tentara sekutu tinggal di pulau tersebut. Sebenarnya pulaunya tidak jauh dari pulau itu, Pak. Nah, itulah salah satu strategi dari Jenderal MacArthur. Jadi pada saat beliau dan tentaranya akan ke pulau utama Morotai, jadi tidak usah jauh-jauh lagi. Tetapi kalau kita lihat dari sini, pulau tersebut tidak kelihatan tersembunyi. Jadi seperti tidak tampak apa pulau Zum Zum tersebut. Oke, kita jalan lagi, Pak ya. Ya. Menarik sekali. Teman-teman, kita lagi jalan-jalan di Waterfront City Morotai. Ya. Jalan-jalan, nanti sekalian yang dapat giveaway-nya, 4 orang dapat giveaway-nya, sekalian jalan-jalan semua spot yang ada di Morotai. Kita ajak jalan-jalan ya. Jadi jangan lupa untuk selalu tonton dan komen, kasih masukan pertanyaan yang tadi, kenapa alasannya untuk datang ke Morotai ya Pak Anton ya. Silahkan ditulis di pesan di Jabat Bidang Morotai. Yes. Komen. Bang Nizar. Siap. Bang Nizar, pertanyaan. Abang umur berapa sih? Kok kelihatannya muda sekali? Saya pikir orang-orang yang tinggal di Morotai panjang umur. Pak Anton, sebenarnya sih usia saya sih 11-12 dengan Nakamura loh Pak Anton. Tapi karena ya yang saya makan setiap hari itu adalah makanan fresh terus ya, tanpa di sini bahan-bahan pengawet. Terus ya udara di sini betul-betul sehat ya, apalagi melihat suasana Jakarta saat ini yang tidak memungkinkan. Itulah sebabnya saya walaupun KTP saya Jakarta, untuk saat ini saya memutuskan untuk berada di Morotai ya, karena situasi Jakarta saya lebih baik tinggal di sini ya. Kami aman di sini begitu. Jadi sebenarnya saya tetap bawa masker dengan protokol kesehatan Pak Anton. Tapi karena di sini pemerintah daerah di sini menerapkan peraturan yang sangat ketat sekali bagi pendatang-pendatang Pak Anton. Siapapun itu yang datang ke Morotai maupun baik itu warganya sendiri ataupun orang lain,
tetap akan melalui karantina, Pak Anton. Jadi setiap mereka datang, mereka akan dikarantina yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Jadi mereka akan dikarantina di hotel. Jadi tergantung mulai dari 5 hari sampai 14 hari tergantung kondisi begitu. Jadi kami di sini dengan pandemi corona itu kalau di Morotai sendiri kami merasa sangat aman sekali. Karena sudah ada istilahnya filternya, blockingnya untuk menghindari penularan wabah virus corona itu. Itulah sebabnya di Morotai sangat sedikit sekali terjadi kasus penyebaran corona karena terjaring oleh sistem karantina tadi, Pak Anton. Begitu. Siap. Jadi itulah Bang, sebabnya sekarang di depan apa ini? Ya. Kuning. Nah, itu kuning itu sebenarnya menara air. Jadi kawasan ini seperti saya informasikan sebelumnya, kawasan ini dibangun oleh Kementerian PUPR. Jadi nanti kita naik ke atas di sana, bisa kita lihat lagi pemandangan dari atas, ya. Itu adalah menara air. Nantinya menara air ini adalah menara untuk pemrosesan air. Jadi dari air PDAM yang akan diolah sehingga langsung bisa layak minum. Jadi tidak perlu dimasak atau direbus lagi. Jadi untuk memfasilitasi pertama adalah masyarakat yang berada di sekitar di sini yang akan minum mungkin kehausan bisa langsung minum, nggak usah lagi beli air mineral, langsung sudah bisa langsung diminum. Cuman saat ini sedang dalam tahap penyelesaian untuk alat-alat untuk filterisasi penggunaan dari air mentah ke air yang langsung diminum. Nah, di sini sudah ada toiletnya, toilet umumnya. Nanti kita naik ke atas. Nah, sebenarnya di belakang kawasan Waterfront City Morotai ini, disitulah boleh dibilang CBD-nya Morotai, Pak Anton. Jadi semua pusat-pusat kegiatan bisnis, kantor-kantor pemerintahan, terus untuk pusat-pusat perdagangan, semuanya terkonsentrasi di jalur ini. Jalur ini disebut dengan kota utamanya Darugah, sebenarnya di belakang pagar ini. Oke, kita coba naik ke atas. Asik. Galaknya kapan musim hujan, Bang? Sebenarnya kalau musim hujan ini dimulai dari dia sudah mulai Oktober, November, Desember. Oke, kameramen naik aja kameramen. Yuk. Wow, bagus banget ya. Jadi ini menara ini boleh dibilang multiguna. Pertama untuk fungsi utamanya adalah untuk melakukan filterisasi air. Kedua, ya kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan Morotai. Khususnya kalau sore-sore, inilah tempat yang sangat menantang untuk melihat sunset. Okay. Keren. Wow. Nah, ini kalau kita lihat di kejauhan itu ada kerumunan masyarakat. Nah, disitulah mereka menggunakan perahu-perahu tradisional yang dari pulau-pulau kecil yang ada di belakang-belakang pulau ini. Jadi Morotai itu ada 33 pulau, Pak Anton. Nah, kalau kita lihat itu biasanya masyarakat-masyarakat yang mungkin datang atau pergi mau ke pulau berikutnya. Jadi ke pulau-pulau kecil. Jadi ini adalah pulau utama Morotai. Jadi biasanya ada beberapa pulau yang sudah ada penduduknya, sudah ada desanya. Jadi mereka berkumpulnya di pelabuhan itu, Pak Anton. Nah, kalau kita lihat pulau yang ada di depan, pulau bisa dilihat situ. Nah, bisa di zoom nggak? Nah, pulau itu masyarakat di sini ada beberapa nama menamakan pulau tersebut. Ada yang bilang pulau
disebut dengan Pulau Lumlum. Ada juga sebagian masyarakat yang bilang Pulau Lungu-Lungu, dan ada juga yang hingga sampai saat ini mereka bilang pulau itu menamakan Pulau Angsae. Jadi pulau yang di sana, ya. Jadi Pulau Angsae ini kenapa disebut dengan Pulau Angsae? Dulunya itu sekitar tahun 70-80-an Pak Anton. Jadi pada saat musim dingin di Australia, jadi ada banyak sekali migrasi angsa dari Australia. Jadi pada saat ke pulau itu, jadi angsa-angsa tersebut bermigrasi ke pulau itu karena saking banyaknya masyarakat di sini menamakan pulau tersebut Pulau Angsae. Jadi kenapa dinamakan Pulau Angsae? Terjadi migrasi angsa-angsa yang dari Australia pada saat musim dingin ke pulau tersebut. Namun kalau sekarang sih memang sudah tidak ada lagi migrasi, mungkin karena sudah perubahan cuaca. Tapi sampai saat ini pulau tersebut tetap dinamakan Pulau Angsae. Nah, di depan sana, nah kalau kita lihat ini Pak Anton, yang bunga-bunga ini, ya. Pak Anton, bisa dengar suara saya Pak Anton? Ya. Nah, sebenarnya ini adalah sistem untuk kembali lagi satu kesatuan dengan proyek untuk pengembangan air layak minum, Pak. Jadi nanti air-air sebelum dia dibuang ke laut tentu akan melalui beberapa tahap. Jadi betul-betul air yang tidak digunakan lagi akan dibuang ke laut dengan melalui tahap-tahap pemrosesan. Jadi kalau yang seperti bunga-bunga itu adalah untuk salah satu filterisasi terakhir sebelum dibuang ke laut, begitu Pak Anton. Jadi betul-betul air itu nanti bersih sekali pada saat dibuang ke laut. Jadi bukan langsung air kotor, tentunya beberapa tahap-tahap seperti ini. Kita lihat kotak-kotak di sana sampai dengan bunga-bunga itu. Begitu. Nah, kalau di sana yang ada atap warna biru itu pusat kulinernya. Jadi kalau seandainya turis-turis ataupun tamu-tamu yang kami bawa, biasanya kalau malam-malam kami bawa-bawa ke sana juga. Jadi macam-macam sekali, banyak sekali kuliner-kuliner yang boleh dibilang yang tidak bisa ditemuin di tempat lain, Pak Anton. Misalnya? Salah satunya tadi, ya misalnya. Jadi di sini ada, kembali lagi kalau bicara tentang ikan tuna, di sini masyarakat Morotai sudah cukup familiar kalau bicara mengenai sashimi. Ya, ini mungkin kalau saya boleh simpulkan, mungkin pada saat Jepang dulu pernah menduduki Morotai, mereka terbiasa dengan makan ikan sashimi. Jadi ikan tunanya ini betul-betul ikan fresh. Terus yang uniknya adalah karena mungkin di Morotai itu sangat sulit pada saat itu ditemukan wasabi, jadi mereka membuat bumbu tersendiri. Jadi dengan kecap terus dikasih bumbu-bumbuan, jadi ada rasa pedasnya, rasa sedikit asamnya, rasa manisnya. Terus ada juga yang mereka bikin namanya di sini ikan gohu. Hampir seperti sashimi, tetap dengan olahan ikan mentah, tapi mereka campur dengan bumbu-bumbu dan ikan itu masak oleh lime, oleh jeruk nipis. Jadi tidak diolah ikan mentah, jadi betul-betul segar. Dan masih banyak sekali sebenarnya makanan-makanan khas Morotai di sini. Seperti kalau seandainya kayak kita jajanan-jajanan pasar kita di Jakarta, di sini banyak sekali dan unik-unik sekali makanan-makanan dan namanya juga unik-unik Pak Anton. Next time nanti saya bawa Pak Anton untuk wisata kuliner di Morotai ya, begitu. Siap. Bang, okay. ada sup ikan asam. Sup Ikan asam pedas. Nah, kalau di sini nama supnya itu namanya tadi saya baru makan sup apa namanya? Dia bening dia itu Pak namanya. Sup kuah kabur namanya kalau di sini. Jadi dia tidak begitu kental, dia bening dan sup asam juga, rasanya sedikit asam pedas dan tentunya karena beda rasanya karena ikannya segar di sini Pak. Jadi kalau masyarakat di sini kalau ikan yang mereka sudah tangkap dan besoknya mereka baru jual kembali, ikannya nggak laku Pak di sini Pak. Jadi mereka benar-benar mau yang segar semua Pak. Ayo kita turun sekarang Pak.
Salam buat Pak Nizar dari Pak Anwar Rizal. Anwar Rizal, salam kembali. Ya. Kita turun sekarang. Hati-hati, Bang. Oh, tenang, aman di sini, Pak. Oke. Ya. Mantap, Pak, dari Anwar Rizal. Tadi ada dari bule, Pak. Dari Charlie Hunter. Charlie Hunter. Mr. Charlie Hunter, beliau itu adalah tamu kami yang dari Australia. Betul. Beliau ini paling suka kalau beliau salah satu orang yang paling suka untuk pengamatan burung di Morotai. Jadi beliau sudah datang 2 kali ke Morotai loh, Pak. Hanya untuk ngamatin burung, Pak. Dan beliau pengen lagi datang ke Morotai, Pak. Iya. Karena jenis-jenis burung di Morotai itu adalah salah satu jenis-jenis burung yang sangat langka sekali. Dan burung-burung ini cukup gampang kita jumpain, khususnya di pagi dan sore hari, Pak Anton. Nah, itu salah satu trip kami juga biasanya untuk membawa tamu-tamu yang watching. Biasanya sekitar jam 5 subuh kami keluar, langsung kita ke, sebenarnya bukan hutan-hutan yang lebat juga, jadi masih di jalan raya. Jadi itu biasanya kami ajak ke sana. Jadi sekitar jam 8 kami kembali lagi ke resort untuk istirahat, sarapan pagi, dan sore nanti kita ajak lagi untuk mengamati burung-burung. Jadi biasanya kalau para birdwatcher itu mereka sudah punya list, Pak, sudah punya daftar burung-burung yang akan mereka cari. Jadi biasanya kalau menurut Mr. Charles Hunter ini di Morotai itu ada setidaknya paling sedikit 8 jenis burung khas yang ada di Pulau Morotai, gitu. Sebenarnya ada satu burung yang beliau belum dapat, itulah sebabnya beliau tertantang untuk datang ke Morotai. Tapi bicara lagi tentang keunikan Morotai, bukan cuma burung, Pak. Jadi kayak boleh dibilang palu gada, Pak. Ya, apa lo mau gua ada semua, Pak. Jadi tergantung. Nah, biasanya kalau yang mereka datang ke Morotai, kami akan tanyakan kira-kira mereka itu aktivitas apa yang mereka lebih suka. Apakah itu menyelam, apakah itu mereka adventure, apakah itu mereka ya tadi birdwatching, atau macam-macam, atau khususnya mereka yang suka explore tentang situs-situs Perang Dunia Kedua. Karena di sini masih cukup banyak sekali situs-situs Perang Dunia Kedua dan gampang kita temuin, Pak. Ya. Oke, kalau kita jalan lagi. Makan pempek. Kalau makan pempek, saya pinternya, Pak, bikin makan pempek, Pak, begitu. Kelihatannya Pak Anton dapat bocoran lagi ya, begitu ya. Kan yang pertama ada yang tinggal di sana lama bilang kalau begitu. Mesti lagi coba. Nonton nggak itu? Ibu Samsidar lagi nonton nggak itu di situ ya? Lupa mungkin beliau nonton ya. Nah, ini Kerapu. Lokasi ini biasanya digunakan juga untuk aktivitas-aktivitas kayak contoh kalau mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat atau juga kayak pameran atau pengajian atau apa saja. Bahkan kalau untuk kegiatan-kegiatan seni biasanya dilakukan di sini juga, Pak Anton. Kalau kita lihat itu ada minggu lalu sempat ada kegiatan-kegiatan juga di sini. Jadi biasanya dilakukan di sini. Nah, kenapa dilakukan di sini? Karena ya paling istilahnya lokasi yang paling gampang di masyarakat untuk tuju. Karena inilah pusat kota Morotai. Di belakang saya ini ada diorama. Yuk kita lihat diorama itu. Ada salam dari Ibu Samsidar. Ibu Samsidar. Ya, beliaulah, Pak, yang sudah lebih dari 100 hari menginap di Daloha Resort, Pak. Keren. Diorama ini menceritakan bagaimana perang dunia kedua berkecamuk di Morotai. Jadi pada tahun 1944 itu pendaratan pertama tentara sekutu di Morotai. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang bandara ini digunakan. Sesungguhnya bandara ini dibangun oleh tentara sekutu yang tadi 7 runway tadi, Pak. Gitu. Nah, diorama berikutnya ini adalah
seperti seremoni penyerahan kekalahan tentara Jepang ke sekutu. Nah, di lokasi ini saat ini dibangun Museum Perang Dunia Kedua. Jadi di lokasi ini juga tempat sebenarnya lokasi ini tidak jauh juga dari bandara. Jadi kalau seandainya dari bandara yang akan ke Morotai akan melewati lokasi ini yang saat ini dibangun Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora. Jadi kenapa di Morotai itu ada dua museum dalam satu kawasan, Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora. Jadi kalau Museum Perang Dunia Kedua ya tentunya karena Morotai salah satu kawasan boleh dibilang yang dibangun oleh sekutu yang salah satu yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Kemudian kalau bicara tentang Museum Trikora, jadi pada saat pembebasan Papua Barat, Pak Soekarno menunjuk Morotai salah satu base karena di Morotai sudah ada bandaranya untuk penyerangan ke Papua Barat. Jadi itulah sebabnya kenapa cerita tentang Trikora juga akan membahas tentang Morotai. Karena salah satu lokasi yang ditentukan oleh presiden kita pada saat itu Pak Soekarno untuk sebagai base untuk penyerangan ke Papua Barat. Nah, makanya di Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora ada juga monumen Trikora seperti itu. Nah, ini diorama inilah yang menceritakan tentang Teruo Nakamura pada saat beliau bukan ditangkap ya, didapat dari hutan. Dan kita lihat istrinya mendampingi begitu. Ini tahun 74, tepatnya 18 Desember tahun 74. Beliau ditemukan dari hutan. Cuma karena beliau ini bukan merupakan warga negara Jepang, akhirnya beliau dikirim ke Taiwan. Tahun 74 beliau ditemukan dan 5 tahun setelah itu beliau wafat. Oke, kita jalan lagi Pak Anton. Ya. Kita masih berapa menit lagi nih Pak Anton nih? Kita masih 7 menit. Oh, cepat sekali ya kalau begitu ya. Jadi yang teman-teman semua yang lagi nonton live-nya Pak Anton ya dengan saya ya jangan lupa ya tetap kasih komen kenapa mau berlibur ke Morotai ya. Jangan lupa 4 giveaway menginap 2 malam gratis di Morotai di Daloha Resort ya selama 2 malam. Ya, kita akan bagi ke 4 orang. Wow. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu spot yang saya suka kalau saya melihat sunset ini Pak Anton di sini Pak Anton. Jadi kalau kita lihat di sana itu perumahan-perumahan tradisional yang masih menggunakan panggung-panggung. Kebanyakan mereka itu adalah nelayan-nelayan. Terus kalau kita lihat di sana ada gunung-gunung di sana, itulah Halmahera ya. Jadi kalau perjalanan dari Morotai ke Halmahera menggunakan speedboat yang tadi ditempuh dengan jarak waktu sekitar 1,5 jam. Dan di depan-depan di sana itulah pulau-pulau yang biasa kami bawa trip untuk tamu-tamu kami, seperti untuk telusur pulau atau yang lebih keren disebut dengan island hopping, dan tidak jauh dari sini. Dan kalau untuk istilahnya mereka yang hobi mancing, ya sekitar-sekitar pulau ini dan tidak jauh. Nah, kalau sore di sini ramai sekali Pak Anton. Yeah. Biasanya anak-anak suka main-main di sana. Morotai Daloha. Nah, jadi Daloha ini sebenarnya Pak, artinya bukan dalam arti kata plesetan dari bahasa Hawaii, aloha. Sebenarnya Daloha ini diambil dari bahasa suku yang ada di Morotai, yaitu suku Tobelo dan Galela. Itu artinya cantik Pak, beautiful. Begitu. Nah, jadi kalau bicara tentang suku-suku di Morotai, kebanyakan Morotai itu ada dari suku Halmahera, Tobelo, dan Galela, kemudian dari suku Sanger, terus ada juga dari pecinan yang dari keturunan pecinan dari Manado, ataupun dari Ternate. Jadi sebenarnya bahkan di sini ada satu desa yang mereka keturunan dari Papua, Pak. Itulah desa tersebut disebut dengan Desa Aru Irian. Dan
daerah-daerah desa-desa tersebut, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi di sini benar-benar membaur, Pak. Jadi istilahnya mereka tidak mengenal suku karena mereka sudah anggap kalau sudah di Morotai sudah seperti saudara. Itu yang bikin saya juga betah di Morotai, Pak, di sini, Pak. Jadi boleh dibilang mereka tidak pernah membicarakan soal suku, agama, ras dan lainnya. Mereka semua sama, Pak. Jadi khususnya untuk pendatang-pendatang seperti saya, bahkan juga untuk turis-turis yang datang ke Morotai, mereka merasa sangat nyaman sekali karena penduduk di sini sangat welcome, Pak. Keren, keren, keren. Ikannya gede-gede katanya, Pak. Lalu asik makan seafood di sana yang fresh. Wah. Di sini kalau bicara tentang hasil laut, ikan, lobster dan sejenisnya, ya boleh dibilang surganya Pak Anton. Jadi saya tantang Pak Anton untuk datang ke Morotai ya. Buktikan omongan saya Pak Anton. Nanti saya yang guide Pak Anton ya. Iya, iya. Pak Basuri tanya, Pak Anton kapan mau pergi? Saya bilang saya masih takut terbang. Iya, begitu ya. Apa aman. Soalnya Pak Basuri bilang kenapa Pak Anton ke Tanjung Lesung terus? Sudah 4 kali ke Tanjung Lesung. Morotai belum pernah gitu Pak Anton ya. Iya. Segera. Oke. Ya, teman-teman jangan lupa lagi ya. Ingat ada 4 giveaway akan kami berikan kepada teman-teman ya. Jangan lupa kenapa mau liburan ke Morotai, jangan lupa kasih komen di Instagramnya Jababeka Morotai. 4 giveaway untuk masing-masing free menginap 2 malam di Daloha Resort Morotai. Yes, oke. Pak Nizar, terima kasih. Oke, Pak Anton, salam semua ya. Virtual tour yang paling mengesankan. Terima kasih. Keliling-keliling. Nanti saya kalau datang ke sana, saya sudah hafal kemana lagi. Iya. Mau ke Lunglung. Jangan khawatir. Nanti virtual tour kita lakukan di pulau-pulau, Pak. Di air terjun, di goa. Bisa, Pak. Kita, Pak. Ya, kita tunggu selanjutnya, Pak. Virtual tour selanjutnya, Pak Anton. Oke, makasih Bang Risa. Oke, Pak Anton, salam semua, sukses semua.